Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sejarah waliullah yang berada Garut Selatan, yang bernama Syekh Abdul Jalil. Bahkan menurut cerita, beliaulah yang mendirikan kampung adat Dukuh yang fenomenal. Kampung Dukuh konon didirikan oleh Syekh Abdul Jalil, seorang ulama dari Sumedang di era kekuasaan Bupati Rangga Gempol II, atau Pangeran Panembahan, abad 16–17 Masehi. Karena kecewa akan janji Bupati untuk menerapkan syariat Islam di Tatar Sumedang, yang tak pernah terlaksana, akhirnya dia mengasingkan diri di Cikelet, Garut Selatan. Disitulah Syekh Abdul Jalil membuka kampung Dukuh, berikut adat istiadatnya. Makamnya terletak di sisi timur kampung Dukuh. Kala itu, Syekh Abdul Jalil, penduduk Nusa Jawa, menimba ilmu di Tanah Suci Mekah. Setelah ilmunya cukup, gurunya meminta agar Syekh Abdul Jalil pulang ke kampung halamannya. Namun Syekh keberatan, dengan alasan ingin menghabiskan sisa hidupnya di Mekah. Guru Syekh maklum dengan itikat baik muridnya. Namun ia tetap berharap supaya muridnya itu kembali ke tanah air. Untuk itu, beliau memberinya segenggam tanah, dan sekendi air suci dari Mekah, air Zam-Zam. Syekh Abdul Jalil merupakan sosok yang taat, dan patuh terhadap gurunya. Dan pada akhirnya, Syekh Abdul Jalil pun menerima semua permintaan gurunya. Selanjutnya, sang guru berpesan supaya tanah tersebut ditaburkan di tempat yang dianggap cocok dengan nuraninya, sementara air di dalam kendi ditanam di tanah tersebut. Syekh Abdul Jalil menyetujui, lalu ia kembali ke tanah Jawa. Syekh Abdul Jalil juga pernah menjadi penghulu. Pada suatu waktu, di daerah Sumedang, yang saat itu diperintah oleh penguasa bernama Rangga Gempol II, sedang membutuhkan seorang penghulu. Bahkan Rangga Gempol II sampai mengirim utusan hingga ke Mataram. Oleh penguasa Mataram, ditunjuklah Syekh Abdul Jalil untuk menjadi penghulu di daerah Sumedang. Syekh Abdul Jalil bersedia menjadi penghulu di Sumedang, namun dengan satu permintaan, yakni agar bupati dan rakyatnya bersatu padu, dan saling bahu-membahu dan tidak boleh melanggar aturan hukum dan syara, Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat itu pun disanggupi oleh Rangga Gempol II. Setelah Syekh Abdul Jalil menjabat sebagai penghulu selama 12 tahun, ia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Rangga Gempol II mengizinkan. Ketika Syekh Abdul Jalil sedang berada di Tanah Suci Mekah, penguasa Sumedang kedatangan utusan dari Banten, dengan maksud meminta agar penguasa Sumedang tidak mengabdi ke Mataram melainkan mengabdi ke Banten. Mendengar keinginan dua utusan dari Banten itu, Rangga Gempol II tidak langsung memutus. Namun ia minta waktu untuk mempertimbangkan. Selanjutnya, kedua utusan itu pun kembali ke Banten. Namun ketika berada di daerah Parakan Muncang, keduanya dibunuh atas perintah penguasa Sumedang, dengan alasan jika dibiarkan hidup dan tiba di Banten, dikhawatirkan akan terjadi huru-hara di Sumedang. Setelah sekian lama di Mekah, Syekh Abdul Jalil kembali ke Tatar Sumedang. Namun, kejadian kedatangan dan pembunuhan atas utusan dari Banten ditutup-tutupi, agar tidak diketahui Syekh Abdul Jalil. Namun informasi tersebut akhirnya diketahui juga lewat seorang tangan kanannya yang bernama Sutawijaya.
Mendengar laporan itu, Syekh Abdul Jalil marah, dan saat itu juga ia mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai penghulu. Selanjutnya ia pergi dari Sumedang dan mengembara ke daerah Batuwangi Singajaya Garut, dan menetap selama kurang lebih 3-5 tahun. Selama itu, Syekh Abdul Jalil terus berdoa agar ditunjukkan sebuah tempat yang cocok untuk dijadikan tempat tinggalnya. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengembara lagi ke daerah Tonjong Cisanggiri, Pameungpek. Di tempat itu, Syekh Abdul Jalil menetap kurang lebih 1-5 tahun. Tepat pada hari Jumat Kliwon, 12 Mulut Tahun Alif, Syekh Abdul Jalil melihat cahaya terang yang menyorot dari dalam tanah. Kira-kira sebesar pohon kawung, aren. Melihat kejadian itu, Syekh Abdul Jalil bergegas menghampiri asal cahaya. Ternyata di tempat itu terdapat sebuah rumah yang ditempati sepasang suami istri yang sedang berladang. Belakangan diketahui bahwa peladang itu bernama Aki Chandra dan Nini Chandra, yang berasal dari Cidamar Cianjur. Konon tempat itulah yang kemudian menjadi kampung adat Duku. Ketika Syekh Abdul Jalil datang, keduanya langsung menyerahkan tempat tersebut. Selanjutnya, Nini dan Aki Chandra kembali ke daerah asalnya di Cidamar, Cianjur. Penduduk Cidamar sangat menyayangkan sikap Aki dan Nini Chandra yang kembali ke kampung halaman. Seharusnya, Aki dan Nini Chandra tetap tinggal di tempat itu, dan menimba ilmu dari Syekh Abdul Jalil. Rupanya, saran penduduk Cidamar itu bisa diterima, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Aki dan Nini Chandra meninggal dunia, dan dimakamkan di Palawa Chandra Pamulang. Itulah kilas sejarah Syekh Abdul Jalil, seorang waliullah yang berada di kampung Duku Garut. Semoga dengan meriwayatkannya para aulia, kita semua mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.